Halo, hai teman-teman. Jadi balik lagi nih pada vlog tentang ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan sosial dengan aku Selly Widiotami, mahasiswa Pendidikan Non Formal Universitas Bengkulu. Di sini aku akan ngebuat sebuah vlog. Kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah dan landasan ekonomi kerakyatan, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah dari ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan sosial dari dosen pengampu Ibu Leni Mantili Hutauruk MED. Jadi di sini teman-teman kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu ekonomi kerakyatan. Di sini sederhananya bahwa ekonomi kerakyatan itu adalah sebuah sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat, di mana rakyat ini turut terlibat dalam proses ekonomi yang berlangsung, yang merupakan menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi tersebut, di mana misalnya seperti UMKM, pedagang kecil, petani, nelayan, dan koperasi. Konsep ini sendiri dipengaruhi oleh Muhammad Atta. Beliau mengatakan bahwa ekonomi harus dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah koperasi disebut sebagai soko guru dan tulang punggung perekonomian nasional. Lalu, kenapa sih konsep ini muncul? Nah, perlu kita ketahui bahwa teman-teman, ekonomi kerakyatan ini muncul sebelum Indonesia merdeka, di mana pada masa penjajahan ekonomi Indonesia dikuasai oleh penjajah dan modal asing. Rakyat bekerja menjadi pekerja biasa, dan mereka tidak mempunyai kendali. Lalu kapan sih sejarah ekonomi kerakyatan ini muncul? Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, ekonomi kerakyatan ini muncul sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan, ekonomi Indonesia ini dikuasai oleh penjajah dan modal asing, di mana rakyat hanya jadi pekerja kasar, tidak punya kendali atas sumber daya yang ada. Karena oleh itulah, setelah merdeka, para pendiri bangsa kita ingin membangun sistem ekonomi yang tidak hanya dikuasai oleh asing, tidak hanya menguntungkan orang kaya, tetapi bisa mensejahterakan rakyat. Konsep ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 13, di mana di sana itu menjelaskan bahwa perekonomian ini disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting itu dikuasai oleh negara, yang artinya negara wajib melindungi kepentingan rakyat dalam bidang ekonomi. Lalu untuk selanjutnya kita akan sama-sama belajar nih, bagaimana sih perkembangan ekonomi kerakyatan dari masa ke masa. Jadi kalau kita lihat dari track perkembangannya itu pada masa awal, yaitu masa Orde Lama, negara ini berperan besar dalam mengatur ekonomi, tetapi pelaksanaannya itu belum maksimal oleh karena kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil. Pada masa Orde Baru, fokus ini lebih ke pertumbuhan ekonomi dan investasi yang besar, sehingga ekonomi memang tumbuh, tetapi timbul kesenjangan antara usaha besar dan rakyat kecil ini semakin terasa tidak terlalu diupayakan. Dan kalau untuk di masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang, ekonomi kerakyatan ini kembali ditegaskan sebagai sistem ekonomi nasional, di mana pemerintah mulai serius untuk mendorong UMKM, koperasi, BUMDes, ekonomi desa. Dan ini terbukti saat krisis, yang dimana justru usaha kecil lah yang lebih bertahan lama dibandingkan perusahaan yang besar. Lalu apa saja sih landasan dari ekonomi kerakyatan ini sendiri? Nah, ekonomi kerakyatan ini sendiri dikatakan kuat kedudukannya karena
mempunyai 3 landasan yang utama. Yang pertama, landasan filosofis, di mana ini berasal dari nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya pembangunan ekonomi harus adil dan merata, bukan hanya menguntungkan sebagian orang. Kemudian yang kedua itu ada landasan historis, berasal dari pengalaman bangsa Indonesia yang pernah mengalami ketimpangan dan penjajahan dari segi ekonomi. Dan dari sejarah itulah kita belajar bahwa sistem ekonomi harus melindungi rakyat kecil. Dan ketiga itu landasan konstitusional, di mana berasal dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum ekonomi nasional. Jadi ekonomi kerakyatan ini bukan cuma sekedar teori atau omong belaka, tetapi sudah diatur, sudah ada landasan regulasinya dalam konstitusi negara. Dan perlu kita ketahui bahwa ekonomi kerakyatan itu juga masih mengalami tantangan hingga saat ini. Walaupun sudah diatur, sudah dikonsep sedemikian rupa bagusnya, namun pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan. Yang pertama itu modal usaha yang masih terbatas, kurangnya pelatihan dan pendampingan, lalu persaingan yang dengan perusahaan besar ini semakin ketat, dan tantangan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan teknologi dan mengembangkan UMKM serta mendukung produk lokal di sekitar kita. Jadi teman-teman, ekonomi kerakyatan ini dalam sistem ekonomi ini perlu berpihak dan harus berpihak pada rakyat. Dan ekonomi kerakyatan ini sendiri berlandaskan Pancasila dan sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi bersama. Mungkin itu saja pembahasan kita pada vlog kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa share dan komen dan like tentunya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.